Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya mau berbagi info mengenai seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2021. Ini berdasarkan surat Menteri Pan-RB ya. Untuk mengikuti seleksi penerimaan calon praja atau SPCP Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2021, ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan peserta. Persyaratan umum terdiri dari warga negara Indonesia, usia peserta minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 September 2021 dan tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Kemudian ada persyaratan administrasi. Pertama, berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah atau MA termasuk lulusan paket C bagi lulusan tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan ketentuan A. Nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Dan B. Nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat minimal 65,00. 2. KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga yang belum memiliki KTP elektronik. 3. Berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan surat pindah atau bagi yang pindah tempat tinggal serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 4. Surat keterangan kelas 12 SMA atau MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah bagi siswa SMA atau MA lulusan tahun ajaran 2020-2021. 5. Surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP. 6. Fakta integritas. 7. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polri atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kabupaten atau Kota. 8. Surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta. 9. Alamat email yang aktif. Dan 10. Pas foto berwarna ukuran foto 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah ya. Kemudian ada persyaratan khusus. Pertama, tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. 2. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama atau adat. 3. Tidak bertato. 4. Tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. 5. Belum pernah menikah atau kawin bagi pendaftar wanita, belum pernah hamil atau melahirkan. 6. Belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. 7. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar A. Sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. B. Bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. C. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. D. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN. E. Bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja. Dan F. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Kemudian pendaftaran peserta, pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN https://bkn.go.id dengan mengunggah melalui scanning dokumen sebagai berikut. Pertama, KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau diunggah di halaman belakang dengan file JPG ukuran 100-200 KB
2. Berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa keterangan, akan ditindak sesuai dengan hukuman yang berlaku atau diunggah dalam file PDF ukuran 100-1000 KB. 3. Ijazah asli atau fotokopi legalisir atau diunggah halaman depan dan belakang dalam satu file PDF dengan ukuran 100-700 KB. 4. Surat keterangan kelas 12 SMA atau MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah bagi siswa SMA atau MA lulusan tahun ajaran 2020-2021 diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-700 KB. 5. Surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui ketua anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP dengan format yang dapat diunduh pada https://spcp.ipdn.ac.id diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-400 KB. 6. Fakta integritas dengan format yang dapat diunduh pada https://spcp.ipdn.ac.id selanjutnya diketik dan diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-700 KB. 7. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkari Polri atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kabupaten atau Kota diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-500 KB. 8. Surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-500 KB. 9. Pas foto berwarna ukuran foto 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah, diunggah dalam file JPG ukuran 100-200 KB. Nah, dalam dokumen KTP elektronik atau KK dan ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Oke. Ya, 2. Pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2021. Di sini ada uraian kegiatan. Pertama, pelamar mendaftar secara online atau daring. Pelamar membuka akun SSCASN Sekolah Kedinasan tahun 2021. Pelamar login dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Pelamar memilih sekolah kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN. Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Nah, ini periodenya mulai 9 sampai dengan 30 April 2021 di laman https://dikdin.bkn.go.id. 6. Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah. Waktu pelaksanaan 10 April sampai dengan 3 Mei 2021 di laman https://dikdin.bkn.go.id. 7. Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi tanggal 4 Mei 2021 di laman https://dikdin.bkn.go.id dan laman https://spcp.ipdn.ac.id. 8. Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP seleksi kompetensi dasar atau SKD sesuai dengan kode billing Mei 2021. Di sini nggak ditentukan ya tanggalnya, bank yang ditunjuk oleh BKN ya. 9. Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing. Ini bulan Mei 2021 di laman https://dikdin.bkn.go.id.
10. Pengumuman peserta SKD bulan Juni 2021 di laman https://dikdin.bkn.go.id dan laman https://spcp.ipdn.ac.id. 11. Pelaksanaan SKD bulan Juni sampai dengan Juli 2021, lokasi yang ditunjuk panitia SPCP IPDN. 12. Pengumuman hasil SKD Juli 2021, laman https://dikdin.bkn.go.id dan laman https://spcp.ipdn.ac.id. 13. Pelaksanaan tes kesehatan tahap 1 bulan Juli sampai dengan Agustus 2021 di Rumah Sakit Bayangkara atau Bidokes Polda. Kemudian nomor 14, pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1 Juli sampai dengan Agustus 2021 di laman https://spcp.ipdn.ac.id. 15. Pelaksanaan tes psikologi integritas dan kejujuran bulan Juli sampai dengan Agustus 2021 di Psikologi Polda. 16. Pengumuman hasil tes psikologi integritas dan kejujuran Juli sampai dengan Agustus 2021 di laman https://spcp.ipdn.ac.id. 17. Pantukhir: A. Verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran. B. Tes kesehatan tahap 2. C. Tes kesemaptaan dan pemeriksaan penampilan Agustus 2021 di Rumah Sakit Bayangkara atau Bidokes atau Polda. 18. Pengumuman hasil Pantukhir Agustus 2021 di laman https://spcp.ipdn.ac.id. 19. Registrasi calon praja bertempat di IPDN Kampus Jatinangor September 2021 di Kampus IPDN Jatinangor. Nah, di sini katanya peserta diharapkan selalu update informasi pelaksanaan SPCP antara lain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan tes, dan informasi lainnya pada laman https://spcp.ipdn.ac.id. Ini ditandatangani oleh rektornya langsung dari PDN ya. Oke teman-teman, sampai di sini. Oh ya, tadi SKD itu apa? SKD itu seleksi kompetensi dasar. Itu biasanya untuk tes CPNS ada ya, teman-teman bisa cari banyak sumbernya untuk belajar. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.